Nah, ini ya, kelihatan sudah jelas. Saya tambah. Hmm. Nah, mungkin ini tema kita ya tentang satu blog ini. Kita mempelajari beberapa hal berkaitan dengan promosinya, kemudian perilaku, nanti prinsip, teori, dan strategi komunikasi, kemudian perencanaan promosi gitu ya. Ini sampai UTS dan lanjutannya nanti ada lagi ya. Jadi beberapa materi yang akan kita bawakan ini selanjutnya barangkali kita buat diskusi bersama gitu ya, belajar bersama supaya kita itu bisa mengeksplor kemampuan dalam mencari search ya di berbagai sumber tentang materi ini. Nanti kita diskusi setelah presentasi. Nanti dibagi saja oleh PJ-nya satu kelompok berapa gitu ya, supaya ada rekanan dalam mengerjakan. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk silaturahim yang baik ya, untuk kerjasama ya, membangun kerjasama, komunikasi yang baik dalam pembelajaran ya. Kita sempatkan ini satu hal lagi karena kita semua umumnya adalah bekerja. Nah, jadi manajemen waktu kita itu harus harus hidup gitu. Kita lagi membagi waktu misalnya hari ini kita bekerja buat apa gitu ya. Kita sempatkan ya dalam keseharian kita itu fokus utama kita ini ya. Kita harus bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu gitu. Minimalnya tepat waktu, lebih awal lebih baik gitu ya. Nah, jadi perencanaannya itu kita menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas misalnya ataupun belajar mandiri terkait dengan mata kuliah yang kita dapatkan pada semester ini ya. Nah, itu semua tercatat dalam buku kita, barangkali ada buku diary lah apa namanya, atau di dalam laptop kita ada punya notes gitu ya. Nah, kita simpan semua. Jadi nanti memang kalau dibutuhkan untuk penulisan tesis, sorry, skripsinya gitu ya. Nah, itu sudah ada. Oh, dulu saya dapat materi ini nih ya. Referensinya mungkin 2025 ya. Nah, nanti keluar lagi 2026 itu kalau memang sesuai dengan peminatan kita, kita pakai narasinya gitu ya. Nah, kita search sumbernya hingga jadilah daftar pustaka yang kita dapatkan untuk skripsi kita itu ya. Nah, kiranya seperti itu ya. Untuk hari ini saya coba dulu sebagai kuliah pengantar untuk kita semua supaya kita bisa memahami materi apa yang kita bisa ambil hikmahnya ya dari pertemuan ini. Ya, baik itu. Stop. Nah, lanjutkan dengan materi yang ini kali ini. Nah, ini ya. Jadi kita berkenaan dengan promosi kesehatan. Nah, ini kita sebagai apa ya, pemicu untuk menyemangati orang sebagai apa ya, bagian dari eh, kesehatan ya. Mempromosikan itu tidak mudah juga gitu ya. Kita bisa ndak mengambil hati orang untuk melakukan sesuatu. Kalau dokter kan dengan pasien, ini ada yang dokter ndak? Belum ya, kena masih D3 ya. D3 atau D4? D3, Pak. D3 rata-rata ya. Heeh. Nah ya, begitu ya. Jadi kita dalam hal mempromosikan itu butuh butuh apa ya? Meyakinkan, meyakinkan. Nah, biasanya bisa jadi bahan untuk pengabdian masyarakat. Misalnya kalau mahasiswa S1 kita yang reguler gitu ya,
kita memberikan satu trigger kepada mereka untuk turun ke lapangan, ya, melakukan apa namanya, pengamatan, kemudian wawancara, ya. Nah, biasanya lebih lebih kepada sekolah, ya, karena lebih mudah diatur, ya, kalau untuk misalnya tentang promosi kesehatannya, cuci tangan dan lain sebagainya itu, ya, kepada anak-anak misalnya gosok gigi, ya, bagaimana menjaga kebersihan dan yang lainnya itu di pondok atau di apa ya, di sekolah SD swasta maupun negeri. Itulah promosi kesehatan, ya. Nah, ini mungkin boleh dicari nanti ya literatur yang berkenaan dengan sejarahnya bagaimana promosi kesehatan itu. Nah, di awalnya itu berkembang dari konsep pendidikan kesehatan, ya, baik di keperawatan, ya, pokoknya bidang-bidang yang berkenaan dengan kesehatan lah, ya. Nah, itu timbul tuh ide, ya, dari orang-orang yang berada di bidang ini untuk melakukan promosi, ya, bagaimana perubahan perilaku individu itu dalam mencegah penyakit. Nah, jadi bersumber dari perkembangan ilmu pendidikan. Nah, lahirlah, ya, eh, bidang ilmu, fokus ilmu, komunitas ilmu yang mempromosikan kesehatan, yang merupakan bagian yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Coba bayangkan, kita semua, ya, bahwa Indonesia sudah merdeka lebih kurang 80 tahunan gitu, ya. Namun tingkat kesehatannya masih masih banyak yang belum sadar gitu, ya, terkait dengan kesehatan lingkungan dan lain sebagainya itu, ya, kesehatan pribadi dan masyarakat pada umumnya, ya, karena tadi, ya, eh, perlu edukasi, perlu paparan gitu, ya. Karena masyarakat kita yang begitu beragam, ya, dari desa, ya, sampai ke kota-kota pun masih banyak, ya, yang masih belum sadar. Bahkan mungkin karena keadaan, ya, kalau di kota-kota padat seperti Jakarta dan lingkungan apa namanya kumuh gitu, ya, rapat apa nama padat penduduk, itu kan kita melihat kesenjangan, ya, kesenjangan kehidupan itu mempengaruhi kesehatan, ya, kesehatan keluarganya, rumah layaknya, ya. Misalnya yang padat penduduk, ventilasinya tuh kadang-kadang hanya sekedarnya, cahaya nggak masuk, angin nggak masuk, ya, maksudnya siklus udara kurang kurang memadai gitu, ya, baunya apa, pengap, lembab gitu. Nah, itu bagian-bagian dari bagaimana kesehatan itu bisa terjaga. Nah, kalau di negara lain karena kemiskinan ataupun karena ekonomi, ya, misalnya di Bangladesh, India, kalau kita berkunjung ke sana, teman-teman yang banyak berkunjung selalu dapat info bahwa jorok gitu, ya. Artinya kehidupan mereka itu apa, berkenaan sanitasi misalnya, ya, berkenaan sampah lah misalnya. Nah, itu yang tergambar. Kalau di daerah kita, daerah Jakarta dan sekitarnya pun tidak jauh lebih kurang dari itu, ya. Nah, ini artinya eh, peran, ya, peran promosi kesehatan itu sangat penting, ya. Bagaimana orang lain itu bisa berubah lebih baik karena kita. Orang lain itu berubah lebih baik karena dapat informasi, karena dapat edukasi, ya. Berikut, oh, ini belum dibesarin, ya. Saya besarin dulu. Nah, gini, ya. Satu hal lagi, ya, kalau nanti untuk diskusi kita bersama, eh, manfaatkan PPT-nya itu, ya, seperti yang saya coba contohkan ini, ya. Artinya ruang kiri, kanan, atas, bawahnya itu selagi kita bisa manfaatkan,
gitu ya. Manfaatkan semaksimal mungkin. Eh, Kemudian apa lagi? Kontrasnya, ya. Saya rasa ini sudah cukup kontras ya, putih sama oranye sama hitam, gitu ya. Kemudian bagiannya pun sudah penuh gitu. Dan hurufnya lagi, ya. Hurufnya itu jangan terlalu kecil. Nah, ini kita yang sudah kerja nih, kalau disuruh presentasi misalnya oleh atasan kita menyampaikan apa gitu ya, buatlah PPT yang terkeren saat ini ya, pakai Canva lah misalnya. Kalau saya nggak pakai Canva pun rasanya udah enak juga begini gitu ya. Nah, jadi supaya orang itu fokus kepada bahan kita ya, bahan kita ini misalnya bisa dibolkan atau diwarnai pada kata atau kalimat yang menjadi fokus di eh, paragraf itu ya, di alenianya misalnya yang di awal ini ya. Nah, fokuskan kira-kira itu di mana, warnain aja yang lebih apa namanya, kontras gitu ya. Nah, selanjutnya saya coba begini ya. Asal-usul pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan muncul sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat terkait kesehatan. Ya, dari ahli-ahli kesehatan, dari waktu ke waktu, ya, ada pemikiran yang lebih maju. Saat ini kan lebih maju lah dari tahun-tahun sebelum merdeka, misalnya, ya, perkembangan dari eh, apa kesehatan di Indonesia, walaupun nggak setajam apa ya negara-negara yang maju atau secepat negara-negara yang maju itu. Yang kita lihat kalau tingkat kesehatannya lebih tinggi gitu ya. Kemudian prioritas awalnya adalah higienitas ya. Mengetahui bagaimana tingkat hygiene-nya, kebersihannya ataupun kesehatannya itu berkaitan dengan edukasi ataupun secara individu mereka bisa bisa menangani kesehatannya. Kemudian pencegahan penyakit menular. Nah, mungkin kita sudah tahu penyakit menular bagaimana pencegahannya. Prioritas awalnya seperti itu. Contoh mungkin ya penyakit menular apa nih yang kita ingat? Boleh dari saudara-saudara semua? Penyakit menular apa? TBC misalnya ya. Betul enggak? Betul, Pak. Nah, ya, yang lain kira-kira apa? Penyakit menular yang Influenza, lain. Supaya ada suara nih dari yang audiennya. Apa? influenza, Pak. Nah, influenza. Kan tahu tuh ciri-ciri influenza seperti apa ya. Kalau kita menjadikan motivatornya, wah ini terkena influenza nih gitu ya. Selain itu, banyak nih penyakit menular menjadi eh, footnote kita. Polio, campak, Polio, campak, itu semua dari apa? Penyebarannya melalui apa? airborne. Ya, gitu ya. Jadi ini semua mungkin kita ada banyak ya, melihat kasus-kasus, mungkin kalau sumbernya mungkin dari virus atau bakteri gitu ya. Dan juga bisa penyebabnya ya penyakit-penyakit itu dari jamur ya. Ada juga dari parasit dan lain sebagainya ya. Metode penyuluhan ya, metode yang dipakai itu penyuluhan, kampanye, ceramah di masyarakat. Nah, ini masih masih berlaku ya, saat ini masih banyak ya, penyuluhan inovasi lah, bagaimana edukasi namanya gitu ya. Kemudian kampanye menggunakan macam-macam media ya. Ya, berikut ini banyak ini slide-nya nih. Mengapa pendidikan kesehatan penting? Wah ya, banyak penyakit terkait berlaku. Diare masih masih sering muncul ya, terutama kalau terjadi musibah ya, tanah longsor. Nah, masyarakat sekitarnya di penampungan atau di pemukiman itu ya banyak yang terkena diare. Kenapa diare itu sering ya kita temukan?
di tempat-tempat musibah, banjir misalnya, kayak dulu tsunami, ya. Kenapa terjadi diare lebih umum? Ayo segera, biar cepat kita slide-nya berpindah. Karena mungkin higienitasnya yang belum tersedia kali ya, Kak. Ya, higienitasnya tuh misalnya airnya kan, terutama kita itu kalau kalau di tempat yang ramai itu masalahnya air. Yang nanti misalnya airnya menggenangi nih, air tercemar gitu ya. Masuklah ke, kalau memang sumur ya masuk ke sumur lagi, dipakai untuk nyuci beras, nyuci sayur. Nah, jadi kan eh, bibit penyakitnya itu udah menyebar lagi gitu. Itu yang mungkin bermasalah ya di tempat-tempat yang tadi. Kemudian malaria, ini kaitannya juga dengan sanitasi gitu ya, dengan lingkungan yang kurang menyenangkan lah intinya gitu ya. TB juga ya, itulah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pendidikan yang umum dipelajari ya. Kurangnya pengetahuan menyebabkan praktik tidak sehat tadi ya. Jadi pengetahuan itu ternyata penting gitu ya. Ya kita sudah bisa banyak melihat ya di daerah jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan misalnya ya, anak-anaknya kesian kita kadang-kadang mereka bermain gitu ya, eh, badannya mungkin agak-agak beda yang lain ya, ada yang buncit kadang perutnya gitu ya, kepalanya kecil, ada yang pucat. Nah, itu ada hal mungkin yang perlu kita berikan pengetahuan ya. Pendidikan kesehatan menjadi dasar intervensi promotif. Jadi preventifnya seperti itu ya. Eh, kita memberikan motivasi yang lebih baik bagaimana mereka bisa memberikan ataupun menjaga lebih baik tentang kesehatannya. Peralihan ke promosi kesehatan ya. Seiring perkembangan waktu, pendekatan berubah dari sekedar penyuluhan. Nah, bukan kita hanya tanggung jawab misalnya menyampaikan saja gitu ya, tapi disertai ya. Kalau memang kita lama di tempat atau di lingkungan tersebut, kita berikan fasilitas yang memadai seperti apa yang kita gambarkan dalam penyuluhan ya. Misalnya tadi berkaitan dengan tempat mandi, tempat buang airnya ya, seperti apa yang sehat itu sehingga mereka bisa eh, termotivasi untuk berubah. Kemudian promosi kesehatan memperluas fokus perilaku, lingkungan, kebijakan ya. Nah, jadi promosi kesehatan itu memperluas fokusnya di perilaku. Misalnya ada satu daerah yang saya coba temukan kemarin jurnalnya, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakatnya supaya tidak buang air besarnya itu di bantaran sungai, ya, karena sungainya terus mengalir dari hulu ke hilir gitu ya. Dan di sepanjang sungai itu jugalah mereka mandi, ya, dan aktivitas lainnya, mencuci pakaian dan baju itu masih banyak di daerah-daerah kita yang dilalui sungai, ya. Kalimantan misalnya banyak sungai, ya. Di Sumatera banyak sungai. Banyak kita temukan seiring mengalirnya air, ya, kotoran yang dari hulu itu juga sampai ke hilirnya itu melalui berbagai-bagai stasiun orang yang melakukan apa ya, melakukan aktivitas di sepanjang itu, ya. Jadi ya begitu adanya gitu ya, dan itu sudah terbiasa, baik cowok maupun cewek mandinya di sungai, artinya di alam terbuka. Nah, itu sebenarnya kurang etis gitu ya kalau kita melihat dari sisi kesehatan dan etika. Namun alamnya seperti itu, ya. Yang kita lihat kalau kita pergi ke Kalimantan banyak juga, di Sumatera juga begitu tadi ya. Nah, jadi merubah fokus perilaku itu agak 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 sulit ya. Misalnya kita eh, menyuruh mereka
punya WC sendiri, ya. Kan butuh biaya ya untuk membuatnya, kemudian yang lain-lain kendalanya dan tak terbiasa juga. Akhirnya walaupun ada program misalnya ya program eh, apa namanya toilet gratis gitu ya ataupun memberikan bahan fisiknya kepada mereka nggak dipakai gitu ya. Mereka lebih nyaman tadi ya pergi ke sungai ya. Nah, ini perilaku lingkungan juga ya dan mungkin kebijakan-kebijakan itu perlu diterapkan ya misalnya oleh pemerintah desa, pemerintah setempat ya, kepala desa ya untuk merubah apa namanya fokus eh, berkenaan dengan kesehatan. Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya memberikan informasi. Kalau hanya memberikan informasi, ya sekedar penjelasan gitu ya. Tapi kalau ada aplikatifnya yang kita libatkan ya aparat setempat ya RT, lurah, kepala adat misalnya ya, suku-suku itu. Nah, itu yang mereka pegang biasanya kalau orang-orang ternama di kampungnya, orang-orang yang dihormati di lingkungannya, itu mereka lebih mendengar ya. Maka butuh dari tim promosi kesehatan itu untuk bekerja sama dengan aparat setempatnya ya. Artinya komunikasi kita itu baik, apalagi di daerah-daerah yang komunitas tertentu misalnya suku Baduy ya dan komunitas yang lainnya. Itu perlu pendekatan yang ekstra ya, ya. Karena mereka sangat kental ya dengan adat istiadatnya ya, dengan budayanya, dengan kebiasaannya. Kemudian perbedaan pendidikan kesehatan versus dengan promosi kesehatan. Jadi beda ya pendidikan kesehatan, promosi kesehatan. Di mana pendidikan kesehatan itu fokus pada penyampaian informasi. Nah, ini tugasnya bagi pendidik ya, pendidik kesehatan. Bertujuan mengubah perilaku individu. Jadi dengan menyampaikan tadi harapannya bisa mengubah perilaku. Sedangkan promosi kesehatan itu mencakup kebijakan, ya, lingkungan, dan pemberdayaan. Itu promosi, artinya kita mengaitkan dengan yang tadi saya sebutkan aparat setempatnya, ya. Kemudian lingkungannya yang mendukung, ya. Kita apa ya lingkungannya itu bisa kita berikan apa ya perlakuan lah ya terhadap lingkungan yang mungkin tadinya tidak nyaman, sekarang kita buat nyaman gitu ya. Itu lingkungan yang merubahnya. Kemudian pemberdayaan ya, pemberdayaan dari masyarakatnya sendiri ya. Nah, jadi kita libatkan masyarakatnya untuk melakukan promosi. Ini banyak dilakukan misalnya di PBL kita ya. Kalau mereka melakukan PBL, biasanya tim posyandu ya yang di lingkungan itu kader-kadernya kita libatkan untuk eh, apa? Untuk ikut bersama ya kalau kita ingin mengunjungi satu rumah untuk mendata misalnya tentang KIA-nya gitu ya. Nah, itu yang turun duluan itu adalah kadernya gitu ya. Mereka memandang kadernya loh, bukan memandang kita. Karena kita orang baru biasanya ya berkaitan dengan kegiatan PBL. Tapi kan di situ karena kadernya ada, jadi mereka segan ya. Akhirnya kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi, tanya jawab ya, berkaitan dengan data yang kita butuhkan. Contoh pendidikan. Nah, pendidikan kesehatan itu tadi penyuluhan cuci tangan di sekolah misalnya, ya itu bagian dari pendidikan keterampilan. Jadi kita memberikan mereka mengajarkan bagaimana mencuci tangan itu yang benar, ya. Seperti apa? Misalnya
kita mau minum, mau makan gitu ya, maka sering-seringlah mencuci tangan misalnya ya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan mungkin menggunakan sabun cuci tangan ya. Kalau di kedokteran kan kita diajarkan tuh ya bagaimana supaya bagian tangan kita itu betul-betul bebas kuman penyakit ya dengan teknik pencucian tangan yang benar. Penyuluhan bahaya merokok di puskesmas karena di sana kan banyak tamu-tamunya ya, banyak pengunjung, banyak pasien gitu ya. Nah, kita bisa melakukan edukasi atau pendidikannya di lingkungan puskesmas. Program edukasi gizi di Posyandu juga bagian dari pendidikan. Sedangkan promosi, nah ini kampanye ya, kampanye kawasan bebas rokok. Ya, itu ya, bebas rokok karena masyarakat kita ini beragam ya, yang patuh ada, yang termotivasi ada, yang nggak patuh pun banyak gitu ya, berkaitan dengan rokok itu. Jadi ada orang yang benar-benar termotivasi karena ingin sehat ya, ada yang ingin sembuh. Biasanya yang sembuh itu orang yang sudah pecandunya rokok misalnya gitu ya. Tapi karena dokter bilang kamu kalau merokok terus ini nggak lama lagi hidupnya gitu ya. Mungkin hanya sekian. Nah, kalau dokter yang ngomong begitu biasanya sadarnya cepat gitu ya. Gimana gimana ini ya? Artinya kalau kalau kita mati ya istri anak kita siapa yang nanggung lagi misalnya gitu ya. Atau ada hal lain lagi yang ingin apa berlanjut. Nggak ada orang yang mau cepat mati kan? Ya. Tapi kan kalau kalau tidak termotivasi seperti itu, mereka lanjut aja merokok gitu ya. Apa dia bilang merokok nggak merokok mati juga. Nah, ada juga semboyan yang seperti itu kan. Nah, jadi ini satu bagian yang penting ya dalam promosi kesehatan adalah kampanye. Pembentukan kader tadi ya, kader kesehatan desa ya, misalnya ada apa tadi yang saya bilang ya, adanya kader posyandu ya, yang setiap bulan mungkin bisa bertemu ya dan melakukan kegiatan bermacam-macam. Membangun lingkungan sekolah sehat ya UKS. Jadi pihak guru misalnya kalau sekolah SD, SMP, SMA itu punya lahan ya, punya ruangan. Nah, dia akan membangun lingkungan sekolah yang sehat. Itu bagian dari promosi kesehatan. Kemudian perkembangan promosi kesehatan modern. Nah, ini sudah masuk ke evidence base-nya ya. Harus berdasarkan bukti. Semuanya itu harus ada dasar. Nah, makanya bidang kedokteran itu tidak banyak yang mau menerima eh, pengobatan tradisional ataupun pengobatan herbal ya, karena nggak ada ininya evidence base-nya itu ya. Misalnya kita mau berkaitan dengan jamu misalnya ya. Jamu itu sudah turun temurun ya, digunakan oleh nenek moyang Indonesia, bangsa kita ya, termasuk ya orang tua atau eh, keturunan kita sebelum-sebelumnya. Kita tidak terlepas dari itu, makanya kita ada sekarang ya. Kita masih eksis sekarang ini karena orang tua kita dulu gitu ya. Nah, dan mereka menggunakan obat herbal semua. Nggak ada dulu pengobatan-pengobatan modern itu kan. Nggak ada obat-obat yang sintetis dulunya. Mereka makan makan makanan bahan alam semua. Nah, makanya kita bertahan sampai ini sekarang ya, turunan yang keberapanya. Ya, jadi kita tidak boleh mencaci maki ya orang-orang terdahulunya gitu, orang-orang yang saat ini menekuni ya, mengejek, mengapa namanya ya nggak merasa enak gitu ya dengan orang-orang yang pengobatan konvensional ya.
Nah, jadi sekarang itu perkembangnya sudah masuk ke evidence base. Menggunakan media digital dan teknologi ya. Nah, itulah zaman modern kita merasakan saat ini ya. Begitu pesatnya media digital dan teknologi dalam pengembangan dalam menjaga kesehatan misalnya ya. Melibatkan kemitraan lintas sektor ya. Jadi harus ada misalnya kementerian ya ataupun kepakaran yang berbeda dalam menangani satu kasus. Misalnya kasus besar kemarin ya tentang COVID itu semua lini berupaya bagaimana menangani tentang penyakit tersebut. Kemudian perkembangan promosi ini eh, mengikuti perubahan ilmu, perubahan teknologi, perubahan perilaku masyarakat. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat dominan ya dalam memperbaiki apa namanya tentang pendidikan, tentang kesehatan, ya, tentang apa lagi kenyamanan hidup. Itu semua karena ilmu, Bapak Ibu semua, ya. Kita berada pada saat ini, ya, alhamdulillah karena pengaruh ilmu yang makin berkembang. Pemanfaatan misalnya yang sering kita lihat lah di rumah kita ada AC ya, itu karena ilmu pengetahuannya ya bagaimana eh, menyamankan, memberikan apa ya hidup lebih lebih tenang dengan teknologi. Lampu misalnya ya, lampu kita menggunakan listrik semua. Kalau dulu kan harus ngidupin api gitu ya dalam ruangan ya. Kita lihat zaman-zaman dulu gitu ya. Kalau nggak ada kayu susah masak gitu ya. Nasi ya nggak bisa masak makanannya. Nah, sekarang semua tinggal tekan tombol, apalagi ada apa kompor listrik lah namanya gitu ya. Itu karena ilmu. Karena teknologi yang sering berubah dan itu melalui ya kajian penelitian dan luar biasa gitu ya. Fokus modern pemberdayaan, kolaborasi lintas sektor dan juga digitalisasi. Promosi kesehatan modern mengutamakan pendekatan ya tadi yang kita sebut evidence based health promotion ya di mana data ilmiah itu bersumber dari buku, dari jurnal. Ya, banyak kita temukan jurnal tentang apa misalnya nih. eh, Cara membuat minyak atsiri misalnya. Itu eh, perkembangannya luar biasa ya. Atau dari bahan alam yang lain ya. Penggunaan-penggunaan dari misalnya dari karet ya dari apa namanya itu karet alam itu ya sekarang sudah banyak di apa dirubah menjadi karet sintetis produk-produk kita ya misalnya ya bantal ya. Kalau dulu kan bantal kita itu banyak dari kapas sekarang coba rata-rata kita menggunakan bantal apa ini yang banyak ya pasti sintetis karena nggak cukup juga bahan alam barangkali karena jumlah penduduk makin bertambah pesat ya. Kalau saya masih menggunakan bantal kapuk gitu, karena itu lebih nyaman rasanya ya daripada bantal yang sintetis yang banyak di pasaran gitu ya. Kasur misalnya juga demikian kan. Jadi itu berkaitan dengan produk-produk ya yang dari alam menjadi bahan riset, kemudian ada sintetisnya. Kemudian riset epidemiologi, ya itu juga evidence base-nya seperti apa, serta evaluasi program untuk menentukan strategi. Prosesnya berbasis bukti, ya identifikasi masalah, analisis data, pemilihan intervensi dan evaluasi. Jadi yang berkenaan dengan evidence base itu ada takarannya, ada ukurannya yang standar. Ya, jadi kalau tadi kita minum bahan alam misalnya jamu gitu ya, hitungan gelas, ya gelas kan macam-macam, ada yang sekian mil, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang besar gitu ya. Nah, yang mana satu ini yang
menjadi ukurannya, itu yang nggak bisa diterima ya. Ada takarannya itu. Bukti dapat berasal dari survei, big data, riset perilaku, dan juga hasil evaluasi kebijakan. Jadi ada metode yang dipakai untuk membuktikan suatu kasus atau suatu penelitian itu. Pendekatan ini memastikan program efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, baik. Ini contoh dari aplikasi evidence based tadi ya. Kampanye berhenti merokok berdasarkan data faktor risiko. Nah, kita lihat nih data dari Riskesdas ya ataupun dari Badan Dunia ya WHO, seberapa besar sih kasus ya dari tahun ke tahun ya ada peningkatan atau penurunan yang terjadi. Nah, kalau makin meningkat, nah itu butuh kajian lebih mendalam ya bagaimana untuk mengurangi ataupun eh, apa namanya menghapus ya tentang penyakit tersebut. Intervensi cuci tangan di sekolah setelah analisis tingginya kasus diare misalnya ya di tempat-tempat yang tadi lebih rentan ya berkenaan dengan kasus diare. Program aktivitas fisik berbasis data obesitas remaja. Di remaja kita itu kan saat ini sudah mulai ya perkembangan yang jelek gitu ya. Karena mereka kurang sekali melakukan aktivitas fisik karena eh, lebih banyak menggunakan apa ya gadget misalnya ya, menonton TV misalnya ya. Nonton mungkin ada agak kurang ya. Tapi pengaruh yang lebih besar itu kita lihat sekarang adalah berkenaan dengan gadgetnya gitu ya. Sehingga waktunya apa ya tersita dengan melihat HP ya yang tadinya mereka mungkin melakukan aktivitas alam biasa, olahraga misalnya ya yang ada sekarang sudah ada nge-gym juga ya, ataupun fasilitas lain yang berkenaan olahraga. Nah, ini program aktivitas fisik yang berbasis data obesitas remaja itu banyak menjadi sorotan ya. Pemanfaatan data digital seperti Google Trend ya untuk melihat tren pencarian topik kesehatan. Evaluasi program PHBS ya menggunakan indikator input, proses, output, dan outcome. Jadi evaluasinya itu harus ada 4 kriteria ini yang menjadi indikatornya. Perubahan pendekatan dari penyuluhan ke pemberdayaan ya. Dulu ya ini penyuluhan satu arah, artinya hanya menyampaikan gitu ya. Kalau dulu insinyur pertanian misalnya gitu ya, ada penyuluhan layar tancap kalau dulu ya, seingat saya gitu ya. Di sela-sela istirahat layar tancapnya itu didatangkan insinyur misalnya ya. Kalau di desa-desa atau di penyuluhan kesehatan ya, ada dulu nih siri apa namanya yang menyenangkan. Jam istirahatnya mungkin ya itu tadi ya. Mereka memanfaatkan 10 hingga 15 menit ya untuk menceramahi semua yang hadir. Nah, ini pendekatan dua arah ya berbasis empowerment ya. Misalnya di ruangan ya kita memang ada diskusi bersama. Seperti ini juga lah kuliah juga gitu ya. Itu enggak boleh sendirian gitu ya. Makanya ada berbasis yang tadi ya, artinya komunikasi dua arah. Contoh, kelas ibu hamil berbasis diskusi, bukan ceramah. Jadi forumnya itu ibu-ibu dikumpulkan gitu ya. Nah, nanti dimintain tuh ya pendapat, pertanyaan, keluhan dan segala macamnya. Kemudian dilakukan diskusi mungkin dari ibu ini seperti ini, ibu yang lain bisa menanggapi atau
berdasarkan literatur seperti apa gitu ya. Ini salah satu perubahan pendekatan dari penyuluhan ke pemberdayaan. Evidence based health ya promotion harus didukung data ilmiah. Nah, ini semua kajian yang nanti kita menjadi beban akhir sebagai tesis, semua paragraf yang kita pilih, yang kita gunakan dalam penulisan eh, harus berdasarkan penelitian sebelumnya ataupun jurnal sebelumnya, sehingga kita mencantumkan ya nama yang berkaitan ya, nama dari pengarangnya misalnya kalau kita memperoleh informasi dari buku atau jurnal itu ya, sehingga tidak apa kita itu tidak terkait nanti dengan plagiat gitu ya, karena kan nama-nama itu perlu kita hargai. Kemudian mendorong perencanaan, implementasi dan evaluasi yang lebih kuat. Nah, itulah evidence based. Misalnya kajiannya baru sampai, kalau yang saya tahu ya untuk bahan alam Indonesia ini yang kaya sekali kita dengan sumber bahan untuk kesehatan gitu ya. Ada tingkatannya. Kalau tadi saya sebut jamu, itu adalah dasarnya ya. Semua bahan alam yang bisa dinikmati, bisa digunakan oleh umat manusia gitu ya, dan tidak menyebabkan kematian itu boleh dikatakan dikategorikan sebagai jamu gitu ya, yang banyak kita kenal, yang ada di pasaran gitu ya, yang sudah komersil kemasannya ada logonya tersendiri. Kemudian yang kedua itu uh, obat terstandar ya, bahan alam terstandar. Ini level yang kedua. Kemudian yang terakhir itu adalah berkenaan dengan apa namanya, yang sudah diujikan kepada manusia ya. Nah, pada tahapan seperti itulah yang baru bisa direkomendasikan kepada masyarakat oleh dokter. Nah, kemudian dalam evidence base ini uh, mendorong perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang lebih kuat. Jadi semuanya itu ada kontrol ya, ada kontrol. Bukan setelah kita buat ya, kita kita produksi, ndak ada dikontrol lagi ya. Contohnya ini ya, kampanye anti merokok berbasis studi risiko. Nah, ini harus ada ya evidence base-nya. Teknologi dalam promosi kesehatan. Nah, ini kita mengenal beberapa aplikasi kesehatan ya. Misalnya untuk teknologi itu aplikasi kesehatan, wearable device ya, konsultasi digital dan telehealth. Nah, ini juga sudah menjadi apa ya? eh, umum juga ya, banyak yang sudah melakukan konsultasi digital dan telehealth ini. Contoh ya aplikasi eh, pedometer untuk memantau langkah harian misalnya. Dari rekan-rekan yang ada, yang hadir, sudah memakai aplikasi ini apa belum? Di smartwatch paling Pak. Nah ya, lebih kurang ada enggak jauh berbeda gitu ya. Nah, masih banyak yang lain. Misalnya ini contohnya aplikasi pedometer. Yang lain masih ada aplikasi kesehatan ini memungkinkan penggunaan, memantau dan mengelola kesehatan secara mandiri. Nah, misalnya untuk penyakit jantung ya, sudah ada teman-teman saya, ada yang sudah pasang ring, ada yang masih gejala sedang ya berat. Nah, mereka punya aplikasi ini ya, misalnya menggunakan jam itu tadi ya. Kalau sudah
detak jantungnya lebih dari takaran, ya mereka harus istirahat dulu. Ya, main pingpongnya misalnya, ya, yang kita sering ada itu teman-teman saya yang aktivitas fisiknya pingpong, ya rata-rata, karena saya juga senang main pingpong ya. Jadi itu ya, menunggu kalau sudah masuk set ketiga biasanya lebih dari 200, nah itu udah nggak boleh lagi dia melanjutkan ya, harus istirahat. Ini ya aplikasi health application itu fiturnya pemantau aktivitas fisik ya, dan juga ada di sana edukasi kesehatan, reminder obat, dan juga catatan kesehatan. Manfaatnya ya aksesnya lebih mudah, kemudian personalisasi, kemudian edukasi berbasis kebutuhan pengguna. Contohnya Halodoc misalnya ya, konsultasi. Ya, kita bisa memanfaatkan ini untuk melakukan komunikasi atau konsultasi kesehatan. MyFitnessPal ya, pelacak nutrisi dan aktivitas. Halo dokter ya, ini artikel kesehatan dan juga konsultasi digital. Jadi sumbernya itu harus jelas, yang tadi evidence base-nya harus ada ya, dokter nggak berkenan Halodoc, ini dia mengacu kepada artikel-artikel yang sudah terbit ya, berkenaan dengan masalah ataupun permasalahan kesehatan kita ya. Nah, untuk kelas ini saya rasa nggak ada yang kurang ya dari hal yang berkaitan dengan kesehatan yang modern seperti ini ya. Bahkan ada yang memiliki gitu ya. Untuk wearable device tadi ya, peringkat teknologi digunakan pada tubuh untuk memantau kondisi kesehatan. Fiturnya berkenaan dengan denyut jantung ya, tekanan darah, kadar oksigen dan juga pola tidur serta jumlah langkah. Ini bagus sekali teknologinya sekarang ya. Jadi bisa dipantau kaitannya dengan kesehatan. Namun masih saja banyak terjadi ya kaitannya dengan kematian. Misalnya mereka merasa enak, sehat gitu ya, tapi tiba-tiba malamnya sudah sakit dan mati gitu ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan juga apa ya? Kebiasaannya, kebiasaan mungkin pola hidupnya yang belum baik ya, pola makannya yang belum teratur ya. Manfaatnya ya deteksi dini masalah kesehatan, pastinya ya kita bisa memantau berdasarkan teknologi yang sudah dimiliki. Misalnya tadi ya, kalau kita nggak pakai alat itu, misalnya ya kita sudah ada risiko sakit jantung ya, itu bisa langsung meninggal ya. Nah, tak disangka. Saya punya teman main badminton juga waktu itu kejadiannya ya. Kita sama-sama main di jam malam, di pukul 8 malam. Itu ya mulai mainnya. Nah, lebih duluan teman saya datang. Ya, dia sudah main satu set gitu ya. Belum main. Kita masih nonton. Ya, kita masih nonton, teman yang main. Duduklah bersama. Setelah itu kita selesai teman kita ini main, kita yang main ya. Saya pasangan dengan teman ini ya. Dia orang ya termasuk orang farmasi juga gitu ya, tapi dia nggak makan obat atau apa gitu ya, hanya diet ya. Kebetulan dia udah jadi biasa mungkin diet, makannya hanya siang gitu ya, makannya hanya tengah hari, siang, malam nggak makan lagi. Nah, masuk angin dia gitu, bunyi oh, oh gitu kan. Saya bilang, Pak sakit ya? Iya. "Oh, masuk angin gitu. Tapi dia paksain main ya. Masuk set kedua dia sudah apa agak agak lemas gitu kan. Nah, akhirnya selesailah main ya. Akhirnya kami kalah juga main gitu ya. Masuk set kedua kalah. Ya duduklah kita dulu kan. Setelah duduk nggak lama dia pergi ke kantin. Saya bilang minum tolak angin aja ya Pak.
oh saya tidak pernah minum tolak angin gitu ya, karena dia orang farmasi tahu obat atau segala macam gitu ya. Kemudian setelah minum beberapa saat, yang tukang kantin nanya, bilang saya, Pak, temannya manggil katanya, minta dibawa ke rumah sakit gitu kan. Terus saya dekatin, benar Pak mau bawa rumah sakit? Iya nih rasanya udah nggak kuat gitu ya. Udah itu, ya udah kita bawa dengan teman yang lain juga. Belum nyampe masuk mobil saya, dia udah pingsan duluan di apa di luar, badannya gemuk gitu ya. Ya tunggu dia sadar dulu, baru diangkat lagi ke dalam. Di perjalanan dia bilang, Pak Irman rasanya sudah enak nih, nggak usahlah ke rumah sakit dia bilang. Nah, dari rumah sakit Citra penuh gitu ya udah masuk lagi ke Eka, sampai di Eka Hospital. Sebelum nyampe dia bilang, Pak bisa cepat lagi nggak Pak? Dia bilang rasanya sesak dada saya gitu kan, panas gitu. Ya udah saya cepatin lagi. Tadi karena dia sakit saya agak pelan karena jalannya bergelombang gitu ya. Nah sampai di sana juga dia minta segerakan sama dokter gitu ya. Dok boleh nggak segera dok? Katanya saya sudah tidak kuat lagi katanya. Baru aja nyampai di meja itu, meja periksa, udah berbuih-buih muka apa mulutnya gitu kan, kejangnya. Nggak langsung pingsan kan. Udah dulu pindahin sama dokter-dokternya ke ruang apa namanya yang lebih lengkap ya dengan oksigen segala macam. Itu hanya ditangani 2 jam ya, 3 jam oleh dokternya udah dinyatakan nggak kuat, nggak ada lagi dia gitu. Itu ya. Ternyata dia nggak pernah konsultasi tentang ini tadi ya, jantungnya ya. Saya tanya, "Dok, ada harapan nggak, Dok?" gitu. Kayaknya agak sulit, Pak, kata dia. Resikonya yaitu mati, Pak, dia bilang. Ya jantungan katanya gitu kan. Nah, jadi anaknya satu baru selesai kuliah lagi gitu ya, istrinya ya kayak mimpi gitu ya, datang ke sana lihat udah tidak ada lagi suaminya gitu ya. Ya, anaknya juga nangis-nangis gitu ya, mau diapain ya? Nah, ini kaitannya ya, artinya perlu ya. Kalau memang saat ini punya teknologi yang seperti itu, ya kita bisa kontrol ya kesehatan kita sejauh apa ya. Nah, teman pimpung saya masih ada nih yang sudah berisiko seperti itu, dia selalu kontrol ya dengan teknologi itu. Ya, kalau memang sudah berlebih, dia nggak paksain lagi untuk meneruskan. Ya, jadi ini ya ada smartwatch, Apple Watch, ya, Galaxy Watch. Ini semua untuk monitor jantung dan ECG. Kemudian berkenaan dengan yang lain adalah fitness band dan berikutnya adalah CGM sensor untuk gula darah eh, bagi pasien yang diabetes. Nah, ini berkenaan dengan komunikasi digital ya, telehealth. Telehealth ya. Nah, telehealth ini layanan kesehatan jarak jauh melalui video call ataupun chat ataupun telemonitoring ya. Itu telehealth. Untuk diagnosis awal, kontrol lanjutan maupun edukasi dan juga pemantauan terkait dengan kondisi yang kritis, yang kronis. Ya, tentunya dengan teknologi ini sangat efisien, mengurangi antrian juga kalau di rumah sakit dan juga aksesnya untuk daerah-daerah yang terpencil. Nah, sekarang sudah banyak digunakan konsultasi digital dan telehealth ini ya. Misalnya menggunakan Halodoc ya dan Halodoc, layanan telekomunikasi rumah sakit dan juga saat COVID-19 kemarin ya, monitoring pasien yang isolasi lebih mudah dilakukan. Jadi digital health ya, digital health promotion itu bisa menggunakan edukasi Instagram. Kita nggak ada satupun HP yang nggak ada Instagram barangkali ya. TikTok kan juga, YouTube juga ada ya, baik di laptop maupun di HP bisa digunakan. Itu digital health promotion. Webinar kesehatan. Nah ini ya kita sering mengikuti nih, apalagi di Kesmas ya, banyak sekali webinar-webinarnya. E-learning promosi kesehatan. Nah, ini juga ya. Jadi beberapa
perangkat yang bisa digunakan untuk digital health promotion. Media digital penggerak promosi kesehatan itu melalui video edukasi, infografis, podcast, chatbot ya. Misalnya untuk kampanye yang sebelumnya ya dari Instagram misalnya Kemenkes ada data-data yang kita lihat ya. Big data dalam promosi kesehatan ya berkaitan dengan analisis tren perilaku. Ya, kita bisa mengakses dari Kemenkes ya tentang data-data yang berkenaan. Untuk data sekunder yang menjadi penguat ya data primer dalam penelitian kita misalnya nanti ya kita harus dapatkan data dulu sebagai background ataupun pendahuluan masalah yang akan kita kita kaji ya kita bisa menyelesaikan masalah penelitian. Nah untuk penelitiannya saya juga sekilas-kilas ya misalnya untuk penelitian itu ya kita jangan cari tempat penelitiannya dulu ya jangan mencari membuat metodenya dulu tapi awalkan dulu dengan menentukan masalahnya ya kita harus mencari masalah penelitian ya baru kita bisa menyelesaikan masalah ya apa saja apa yang butuh nih untuk diselesaikan dalam masalah penelitian. Baik, nah itu bisa dibatasi. Misalnya permasalahannya besar nih, kita jadikan skopnya kecil ya. Artinya hanya sebatas S1 ya tesisnya atau skripsinya eh, batasannya ada ya. Kalau ini perlu dengan apa namanya multivariat misalnya ya, multivariat ya harus tahap S2 penyelesaian masalahnya ada univariat, bivariat ya, multivariat. Nah, untuk S2 yaitu memang harus sampai multivariat. S3 nah itu harus ada penyelesaian masalahnya yang berkaitan ya. Identifikasi kelompok yang risiko. Nah, itu data big-nya kita bisa lihat ya. Misalnya penggunaan Google Trend untuk memantau pencarian terkait penyakit misalnya. Kita bisa eh, mendalami lebih tinggi misalnya penyakit TB atau diare tadi atau malaria. Itu semua kita bisa dapatkan di big data. Kolaborasi lintas sektor, peran pemerintah tidak terlepas dari swasta juga dan komunitas dan akademisi. Jadi beberapa kolaborasi itu sangat penting ya untuk mendapatkan lebih mudah ya terkait penyelesaian permasalahan. Tujuannya memperkuat lingkungan yang sehat. Jadi kolaborasi tadi berkaitan dengan percepatan ya dalam menangani kesehatan. Contohnya program kawasan tanpa rokok di sekolah atau di kampus. Ini perlu kebijakan. Misalnya kalau di fakultas kita ya dilarang merokok ya memang dilarang gitu ya. Itu harus ada aturan ya. Sekarang enggak ya kampus UMJ itu fakultas lain merokok. Misalnya di fakultas yang di depan, yang di belakang menerapkan aturan karena dia bidang kesehatan di belakang-belakang ya kampus FKM itu kampus UMJ kita kedokteran ada di sana kebidanan juga ya yang di Cerende ya ada lagi Kesmas. Nah, itu yang di belakang-belakang menerapkan gitu ya. Tapi ada juga ya sekilas kita lihat di belakangnya kampus kita ada tempat yang mojok gitu ya untuk mojok itu anak-anak kita yang terbiasa mungkin di sekolahnya dulu ya, ya ini yang reguler banyak yang melakukan itu ya. Merokok di sana ya di pojokan itu ya mungkin trennya masih seperti anak SMA dulu padahal udah semester 7 loh gitu ya sehingga adik-adik kelasnya yang semester 1 itu ya melihat seperti itu kan satu contoh itu akhirnya nanti dia ikut-ikutan merokok ya
Itu di kampus kita ya masih ada. Jadi kalau di luaran sana karyawan pun takut ya. Dulu saya di Malaysia itu di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia tempat saya itu masih masih S2 ya, saya jalan S2. Itu mereka sudah menerapkan loh. Kebijakannya apa? Mulai dari satpam nih yang keliling sepanjang kampus gitu ya. Kita tahu ya kayak baju polisi juga, tapi dia satpam di sana. Nah, itu memberikan peringatan dulu nih. Misalnya penerapan memakai inilah name tag ya. Benar enggak dia warga UKM gitu ya. Nah, itu diingatkan oleh satpam, dipanggil atau ditegur nih kalau yang belum menempelkan atau menggantungkan identitas ya. Name tag sebagai mahasiswa kah, sebagai karyawan kah, gitu ya. Selama 3 bulan penerapannya. Ya, kalau 3 bulan masih ada lagi yang belum terbiasa menggunakan name tag ya, menggunakan ID card karyawannya gitu ya, itu langsung dapat sanksi. Begitu cara penerapannya ya. Jadi ada hal yang menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau nggak pakai itu ya kena sanksi. Akhirnya apa? 3 bulan itu cukup waktu ya mereka bisa menjadi kebiasaan tadi menjadi budaya dalam memakai name tag atau ID card itu. Nah, kalau bulan keempatnya masih ada, nah itu diberikan sanksi. Jadi terkait juga dengan ini ya di kampus ya, di lingkungan umum masih banyak kita menemukan ya di dalam bis, di mall ya, di luarannya itu masih ada yang merokok gitu ya. Ini tanpa merokok ini penting ada. Jadi kolaborasi kolaborasi ini penting ya. Healthy setting approach ya. Misalnya healthy school ya, healthy workplace, healthy city itu bagian yang perlu diterapkan ya di sekolah, di tempat kerja, di tempat apa namanya di kota-kota ataupun di lingkungan umum ya. Jadi UKS sebagai bagian promosi kesehatan yang baik misalnya di sekolah. Promosi kesehatan berbasis komunitas. Kita sampai jam berapa ya? Masih lama enggak? Sudah habis waktunya atau gimana? Tolong diingatkan. PJ sampai jam berapa? Yang ingat aja. 10.20, Pak. Ya, masih panjang ya. Sekarang jam 9 baru. Ya. Iya betul. Renungan, Pak. Ada yang sampai di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Ada. Bagaimana nyambung nggak apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan tema kita, judul kita? Ada? Ada kaitan nggak? Ya, berkaitan dengan ini, mungkin di lingkungan kerja, Bapak dan Ibu ada yang menerapkan aturan-aturan gitu ya. Kira-kira pengalaman ini, pengalaman dari Pak Ibnu, ada enggak di lingkungan kerjanya Pak Ibnu penerapan salah satu kaitan dari eh, kebijakan ya kebijakan tempat kerjanya di lingkungan kerjanya. Kalau Pak Ibnu, bagaimana Pak Ibnu? Karena saya base-nya itu memang pekerjaannya lebih banyak di lapangan ya Pak ya. Ya, malah kalau di lapangan bagaimana nih? Kita minta pengalaman nih di lapangannya. Ya, sebetulnya memang kalau saya kan memang lebih banyaknya kan keliling ke rumah sakit gitu ya Pak ya. Ya, Rumah sakit itu memang base-nya sendiri banyaknya lebih banyak kerja personal Pak. Kerja personal, jadi memang tidak banyak melibatkan dari perusahaan keterkaitan apa namanya paling dari diri sendiri Pak. Misalkan kalau ke rumah sakit
itu memakai masker segala macam gitu Pak. Ya, ya, ya. Dan Baik. masyarakat pelaksana programnya sendiri memang kalau dari perusahaan itu tidak banyak impactnya bagi kami yang di Di yang seringnya lapangan. di luar lingkungan ya Pak ya. Mhm. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Kalau Pak Puji bagaimana? Eh, Kalau di lingkungan rumah sakit biasanya itu Pak ada webinar-webinar atau enggak seminar terkait kesehatan gitu Pak. Mhm. Terkait dengan kebijakan, Kalau kebijakan mungkin yang lebih banyak yang larangan merokok sih Pak. ya, tapi ada disediakan tempat merokok enggak bagi Ya, ya disediakan. karyawan? Ada? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi susah juga ya kalau di lingkungan kerja ada bapak-bapak yang mau merokok gitu ya. Iya. Ya, apalagi yang bagian apa ya, sopir. Nah itu umumnya ya perokok juga kebanyakan. Ya kita tahulah kalau di lapangan gitu ya, mereka nggak ada teman, satpam misalnya, ya satpam itu kalau malam dia jaga juga. Yang ada di sana hanya sesama satpam mungkin 2 atau 3 orang gitu ya. Dan yang paling menemani mungkin hanya HP, kopi, rokok, ya enggak? Itu yang umum terjadi. Ya, ini ya, kalau enggak sadar sendiri agak susah atau mengalami sakit sendiri dulu. Sudah itu baru penanganan di rumah sakit. Nah, setelah ada edukasi mungkin dari dokternya barulah ini ya, barulah sadar gitu ya. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ya. Iya Pak. Kader desa Ya, Pak. Posyandu. Nah, ini berkaitan dengan promosi kita berkaitan dengan komunitas ya. Promkesnya itu memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana program. Kemudian contohnya itu ya kader kader desa, kemudian Posyandu dan PKK. Masih ada program-program yang seperti ini. Cuman perlu peningkatan perannya ya. Bagaimana peran kader desa itu bisa lebih gregetan ya dalam mempromosikan kesehatan. Artinya lingkungannya misalnya terutama kalau kita di masyarakat itu tentang sanitasi ya. Sanitasi yang buruk, nah itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Nah, sekarang bagaimana nih supaya sanitasinya mereka sadar. Nah, ini tidak bisa serta-merta berubah gitu ya. Harus menjadi kebiasaan dulu. Misalnya memilah limbah kita yang dari rumah-rumah itu ya. Kemudian pemanfaatan limbahnya. Nah, kemudian alokasi misalnya kita sudah milah nih, kalau tidak ada yang nampung juga nggak bermanfaat gitu kan, tidak ada ininya tempat pembuangannya. Kita sudah milah nih plastik yang bisa didaur ulang dengan yang tidak bisa misalnya. Yang tidak bisanya nih kemana mau diarahkan gitu ya. Kalau setiap rumah itu, makanya jalurnya itu ya sampai ke produksinya lagi harus ada ya harus nyampai kalau udah dipilah mau diapain ya misalnya yang organiknya ini dibawa kemana nih setiap rumah kita setiap hari punya limbahnya gitu ya nah limbah ini bisa dijadikan pupuk misalnya ya dengan proses seperti alami misalnya menggunakan maggot nah itu ada penggeraknya dari eh, apa eh, lingkungan berkenaan ya ada nggak tempat budidaya maggotnya gitu. Kalau memang ada pasung, coba kita kembangkan satu RW itu sebenarnya bisa gitu ya dalam rangka pemanfaatan semua limbah-limbah kita itu. Kalau itu berlaku bisa digerakkan gitu ya, barangkali budaya kita bisa berubah. Tapi dalam kondisi yang saat ini 80 tahun kita masih biasa-biasa juga dalam penanganan sampah, artinya eh, belum banyak yang termotivasi ya bagaimana untuk menggerakkan itu ya, terutama untuk penanganan tadi. Ada sih gitu ya, tapi hanya sekedar lokal kan. Kalau lokal nggak bisa menampung semuanya. Tapi kalau ada desa yang betul-betul menjadi percontohan
dalam penanganan sanitasi lingkungannya lebih baik ya, itu sungguh luar biasa gitu ya. Kalau negara-negara maju itu kan karena teknologi gitu ya, teknologinya yang sudah mantap. Misalnya ini ada mesin yang bisa memilah ya. Kalau kejadiannya misalnya di negara maju Jepang, Korea ya, dan Eropa pada umumnya ada alat mesin yang sudah bisa memilah dari yang tadi kita paparkan ya. Ini yang bisa didaur ulang, ini yang perlu di apa tidak bisa didaur ulang tapi bisa dirombak menjadi misalnya paving block itu ya. Ini lagi sampah organiknya sendiri bisa dijadikan pupuk itu sangat luar biasa gitu ya. Sehingga nggak perlu orangnya ramai untuk bekerja tapi ditangani oleh teknologinya. Posyandu, nah ini perlu ada pembaharuan di Posyandu itu apa sih kegiatannya yang sangat gregetan ya dalam meningkatkan promosi kesehatan, terutama mungkin berkaitan dengan bayi ya, bagaimana supaya kejadian penyakit-penyakit yang menular tadi ya itu bisa ditangani lebih rinci sehingga kasus-kasus yang ada di tempat tersebut drastis menurun gitu. Peran PKK juga, ini juga sudah banyak nggak ingat lagi. PKK itu singkatan apa juga udah banyak yang lupa gitu ya. Karena tadi ya pengaruh teknologi yang jelek ya, yang saat ini menghantui ya generasi-generasi muda ke depannya ya, yang ya ada sih keuntungannya, tapi jeleknya juga banyak gitu ya dengan kita terpapar setiap hari dengan HP, waktu kita yang lebih banyak dengan HP ya dibandingkan dengan aktivitas fisik, dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Walaupun itu mungkin dalam posisi untuk kerja ya, berbasis kebijakan ya, advokasi kebijakan kesehatan. Contohnya Perda kawasan tanpa merokok. Nah ini ya, kita ada kawasan tanpa merokok, tapi kadang-kadang nggak dimanfaatkan ya. Atau uh, apa kebijakan lain lah dikaitkan dengan misalnya penanaman pohon ya, penanaman pohon integrasi dengan SDGs ya, mendukung SDGs kesehatan dan kesejahteraan. Promosi kesehatan mendorong pencegahan penyakit. Transformasi media promosi kesehatan. Ya, ini transformasinya tradisional dan modern. Di waktu modern tradisional masih menyebar-nyebarkan brosur ya, masih melakukan kegiatan penyuluhan itu secara tradisional. Bisa ya, brosur masih bisa, penyuluhan masih bisa, tapi kan medianya yang agak berbeda gitu ya. Kalau brosur mungkin sudah menggunakan aplikasi ya, penyuluhan mungkin sudah menggunakan Zoom ya. Nah, kegiatan-kegiatan di S2 saya juga mengedukasi mereka, memberikan apa ya pengabdian kepada masyarakat berkaitan misalnya nih yang berkenaan dengan K3 ya. Mereka mengedukasi teman-teman kerjanya atau di perusahaan itu bagaimana penanganan eh, apa namanya limbah ya dan lain sebagainya sudah menggunakan Zoom ya. Tidak perlu lagi turun ke lokasi, datang ke sana di ruangan tertutup mungkin buat penyuluhan gitu ya. Tapi mereka sudah menggunakan Zoom di tempat kerja, butuh waktu lebih kurang 2 jam lebih gitu ya. Ada tanya jawab dan beri apa namanya mungkin saran ya untuk perusahaan. Nah itu sudah dilakukan ya.
Sedangkan modern, real, animasi, dan AI health assistant ya. Jadi teknologi sudah menguasai bagaimana transformasi media promosi kesehatan itu lebih baik lagi. Nah, di era pandemi misalnya ya, kampanyenya sudah protokol kesehatan ya, kemudian pemantauan dengan telemedicine dan edukasinya sudah digital. Berbasis budaya, ada integrasi nilai budaya lokal untuk efektivitas. Contoh ya, edukasi kesehatan melalui tokoh adat. Nah, jadi tokoh adat ini orang yang dianggap dewa ya biasanya di suatu daerah tertentu. Nah, ini berdasarkan budaya, mereka pasti menghargai, pasti apa namanya, hormat ya dengan tokoh budaya. Nah, tokoh budaya ini bisa dijadikan rekanan dalam hal mempromosikan kesehatan. Ada kejadian juga di Banten ya, suku apa namanya di sana, Baduy, tidak salah. Suku apa yang ada di sana yang suku pedalamannya? Baduy apa ada suku lain? Di daerah Tangerang, Banten. Ada yang tahu? Pak Baduy. Baduy, ya itu kalau tidak salah saya. Nah, ini ada tenaga kesehatan dari kabupaten gitu ya, Dinkesnya itu datang ke sana ya, datang ke sana. Tapi kurang mendapat sambutan ya karena ini komunitas Baduy tadi, ada suku kepala suku gitu ya. Nah, seiring waktu anak kepala sukunya ini yang menderita penyakit gitu yang nggak bisa diobati oleh eh, tenaga kesehatan di sukunya ya, kena penyakit menular gitu ya. Akhirnya dia coba nih ya masuk di situ, ditanganilah oleh dinas kesehatan tadi ya. Ya, karena udah menyerah nih secara adat, mereka udah tidak bisa menangani anak kepala suku ini. Nah, tapi dengan izin Allah gitu ya, pengobatan yang dilakukan oleh dokter, dia dokter juga basicnya gitu. Akhirnya anaknya bisa sehat ya. Ya, jadi sembuh anaknya, anak kepala suku ini, dan berterima kasih sekali tuh kepala sukunya. Akhirnya disitulah sempat dia bisa menjalankan program itu tadi di komunitas Baduy itu ya. Nah, sekarang dia bisa mengambil data ya orang Dinkesnya sejauh mana apa namanya kesehatan yang ada di komunitas itu. Ini contoh kecil saja yang berkaitan dengan budaya ya. Jadi ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki budaya yang tadi mungkin di lingkungannya itu tidak bisa kita jalani dengan baik ya dalam memberikan edukasi. Edukasi kesehatan melalui influencer. Nah, ini orang-orang yang apa namanya agen perubahan, orang-orang yang biasa dikenal ya. Influencer digunakan untuk agen perubahan. Kampanyenya vaksinasi COVID-19 menggunakan public figure. Di public figure itu yang mungkin dari Sabang sampai Merauke kenal. Nah, di situ dipakai yang untuk menjadi edukasi. 3 hal barangkali yang berkaitan dengan tantangan promosi kesehatan di era modern, yaitu hoak kesehatan. Nah, perlu kehati-hatian kita dalam mendapatkan informasi yang valid ya berkaitan dengan kesehatan itu sendiri, apakah penanganannya ataupun tekniknya ya, karena ada yang hoak. Kemudian overload informasi ya, kurangnya literasi digital ya. Ini mungkin tantangan yang ke depan ya, sekarang maupun ke depan yang perlu diwaspadai. Kemudian untuk
masa depan promosi kesehatan sudah masuk kepada artificial intelligence, ya, AI, kemudian virtual reality dan juga personalized health promotion. Era kesehatan masyarakat awal, ya, abad ke-19 itu fokus pada sanitasi lingkungan. Jadi perbaikan sanitasi itu sudah dikenal, ya, di abad ini. Kemudian tokoh penting yang mungkin di dalam perkuliahan epidemiologi, ya, tentang penyakit kolera yang menjadi tonggak sejarah, ya, dalam perkembangan promosi kesehatan, perlu didalami lagi dalam beberapa literatur ke depannya, coba dicari lagi, ya. Perkembangan pendidikan kesehatan era abad ke-19, ya, penyuluhan kesehatan di sekolah komunitas dan juga penekanan pada perilaku higienitas, ya, hygiene. Kemudian di era preventive health itu fokus pencegahan penyakit kronis. Penyakit kronis macam-macam, ya. Kemudian program imunisasi dan edukasi massal. Misalnya apa programnya ini, ya, yang banyak diterapkan di sekolah SD misalnya, ya, imunisasi. Ini juga titik penting sejarah laporan, coba cari nanti, ya, Lalonde ini di abad 19, tepatnya tahun 1974, apa saja berkaitan dengan tonggak sejarah yang berkenaan dengan Lalonde, ya. 4 bidang intinya, ya, berkaitan dengan faktor biologi, faktor lingkungan, dan faktor gaya hidup, juga pelayanan kesehatan. Ya, jadi peran dari laporan Lalonde itu menggeser fokus dari layanan kuratif, pengobatan maksudnya, ya, ke promotif. Kita mengedukasi, ya, mengedukasi masyarakat, ya, bagaimana supaya nggak terkena penyakit, karena kalau sudah terjadi penyakitnya, dalam hal ini banyak permasalahannya keuangan, ya, kaitannya pembiayaan, ya, itu sangat pentingnya diberikan. Cikal bakal promosi kesehatan modern. Nah, jadi di zaman modern itu tingkat promosinya sudah berbeda, ya, di zaman-zaman sebelumnya. Ada juga tonggak dari Konferensi Ottawa, ya. Tonggak ini berkaitan dengan promosi kesehatan dunia. Jadi sudah mendunia bagaimana penanganan penyakit, misalnya penyakit menular, ya, yang mewabah. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab Badan Dunia bagaimana penanganannya, karena ini berkaitan dengan wabah yang menyebar, melahirkan Ottawa Chapter, ya, Konferensi Ottawa. Ini beberapa isi kesepakatan dari Ottawa Chapter itu. Kebijakan berkenaan dengan publik yang sehat itu seperti apa, ya, lingkungan yang mendukung, pemberdayaan masyarakat, juga keterampilan personal, dan reorientasi pelayanan, orientasi dari pelayanan kesehatan. Dampak Ottawa Chapter, nah ini sangat kencang, ya, dari tadi, yaitu pendekatan komprehensif, kemudian konsepnya empowerment, advokasi, dan juga enabling. Di Badan Dunia, perkembangannya di WHO dan global itu Healthy Cities dan juga Global Health Promotion Conference, ya. Jadi ini perlu dikembangkan secara mandiri kita masing-masing, ya,
berkaitan dengan apa tadi? Ini dicari sendiri ya. Dari awal era preventive health, kemudian laporan Lalonde, konferensi Ottawa, dan dampak Ottawa ini tadi ya. Perkembangan di WHO, kemudian berkenaan dengan tadi Healthy Cities, ya disebutkan Global Health Promotion Conference. Tadi ini kalau Badan Dunia tidak bisa mengontrol misalnya kejadian salah satu penyakit di suatu negara, itu sangat berdampak ya, penyebaran yang sangat luas karena perpindahan ataupun apa namanya, imigrasi ya, itu juga mempengaruhi. Di Indonesia sendiri promosi kesehatan itu diawali penyuluhan kesehatan yang dilakukan di sejak awal abad ke-19 ya, yaitu 1950, dan sampai sekarang juga tetap dijalankan sistem ini, namun sudah lebih maju ya, dan adanya pembentukan Direktorat Promosi Kesehatan. Nah, ada namanya desa siaga, itu perkembangan-perkembangan yang lebih maju ya. Kemudian posyandu dan program PHBS ini dalam rangka untuk mengantisipasi ya kesehatan. Kemudian Promkes era Undang-Undang Kesehatan dan BPJS. Nah, penguatan promotif preventif di fasilitas kesehatan. Untuk media promosi, poster, leaflet, dan sekarang udah didigitalisasikan ya. Contoh adalah kampanye cuci tangan. Nah, ini perlu diterapkan ya. Di lingkungan umum biasanya harus disediakan wastafel misalnya ya, air bersih supaya bisa berjalan. Larangan merokok di sekolah ya, di kantor ya, makin lama makin membaik ya. Jadi budaya karyawan barangkali yang masih banyak merokok ya, karena dengan aturan mereka harus bisa menahan diri, apalagi di perusahaan pabrik yang menggunakan api misalnya, gas misalnya, itu rentan sekali terjadi kebakaran di perusahaan ataupun di instansi. Iya, ada perlu kampanye larangan ini ya. Perkembangan lebih lanjut basis bukti atau tadi kita sebut dengan evidence base. Kemudian penggunaan big data dan teknologi. Ya baik, jadi ini sebagai kesimpulan bahwa promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kesehatan melalui edukasi, pencegahan, menjaga kesehatannya secara mandiri. Jadi apa yang berkaitan dengan promosi kesehatan itu tidak lain adalah mengedukasi masyarakat di sekeliling kita, apakah di lingkungan pembelajaran sekolah misalnya, atau di lingkungan kerja umum penyebabnya adalah rokok ya. Nah, itu bisa berkurang, bahkan mungkin sangat minim ya yang menjadi perokok, karena bukan hanya perokoknya saja yang berdampak, tapi masyarakat ataupun orang-orang di sekeliling kita itu yang perokok tadi juga mendapat apa namanya, mendapat mudaratnya gitu ya, dengan misalnya perokok pasif ya,
ataupun yang menyebabkan penyakit lain. Baik, ya itu kesimpulan perkuliahan kita. Kira-kira sejauh ini ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Eh, silakan. Tadi kan ada disampaikan bahwa bagaimana cara yang bisa untuk memberikan apa ya edukasi tentang kesehatan gitu ya kepada misalnya ada sebagian masyarakat yang memang masih belum apa ya belum mau menerima gitu mungkin tentang Ya, edukasi gitu itu kan mungkin butuh effort gitu kali Pak ya bagaimana? ya betul. Untuk masyarakat yang tabu, misalnya ya di daerah tertentu berkaitan dengan eh, program kesehatan yang ingin dijalankan. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, kalau ada program, berarti ada perubahan yang ingin dicapai dari hal sebelumnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah promosi kesehatan. Nah, ini sudah diuji, sudah diterapkan mungkin di tempat yang lain yang lebih maju ya. Ternyata berubah gitu ya. Nah, jadi ini sebagai acuan. Nah, kita ingin merubah nih masyarakat yang tadi mungkin tabu dengan hal-hal yang berkenaan ya. Nah, itu butuh tadi kita menggait ya ataupun membawa eh, tokoh adatnya tadi. Letaknya di situ barangkali. Ataupun pemerintah setempat. Ya itu yang bisa yang dilakukan. Tapi kalau dari sisi lain nggak ada lagi ya. Kalau mereka udah nggak mau lagi ya mereka tetap saja dengan kondisi yang seperti itu. Misalnya untuk masyarakat pedalaman yang pada umumnya tadi ya suku Sakai misalnya, suku Baduy, suku apalah itu sangat mereka apa ya sangat kental dengan pengobatan yang mereka jalani selama ini sehingga mereka bisa bertahan dari turun temurun gitu ya. Nah, tapi ada juga hal lain yang tidak mereka bisa tangani. Contoh kasus yang tadi kita sebutkan gitu ya, misalnya anak kepala sukunya sendiri yang sakit kepala suku dan orang-orang yang ada di komunitas itu nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, coba kalau mati anaknya gitu ya, kesal gitu ya. Nah, karena sudah nggak bisa ditangani, ya mereka harus menerima loh pengobatan-pengobatan yang lebih baik. Ya, misalnya tadi penanganan dokter, mereka sudah ada kompetensi loh dokter itu bagaimana menangani penyakit-penyakit yang bisa membawa kematian misalnya. Misalnya tadi diare yang tidak di apa tidak ditangani dengan cepat. Itu kan terjadi dehidrasi yang tinggi ya. Kalau dehidrasinya tinggi, cairan kurang, ya pastinya sudah nggak kuat lagi ya untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira seperti itu mungkin ya. Kita harus menggait ketua sukunya kalau ya lebih tepatnya ya pemimpin setempat lah supaya kita bisa masuk dengan cara yang lebih modern, lebih baik ya tentang edukasi dan sebagainya. Kira-kira itu mungkin ya. Terima Ada kasih tambahan? Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri ada tambahan nggak? Apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan gitu? Ada kepikiran nggak solusi yang bisa ditawarkan untuk daerah-daerah atau masyarakat yang sangat tabu ya untuk menerima perubahan? Pendekatan berbasis budaya mereka mungkin ya Pak ya. Jadi kita tahu dulu Ya, memahami mereka, lalu kita coba implementasikan budaya kesehatan ke budayanya mereka gitu Pak, pelan-pelan. ya. Pelan-pelan memang harus begitu bisa. Insya Allah bisa kalau yang begituan ya. Di lingkungan kita sendiri pun yang berbeda suku gitu ya, agak sulit kan? Misalnya dalam pernikahan lah gitu ya, pernikahan apa namanya yang sesuku.
Nah, itu agak sulit juga kan? Ada yang bisa menerima orang luar datang di keluarganya, ya itu agak sulit juga. Tapi sudah banyak ya sekarang yang eh, masyarakat kita yang dulunya mungkin nggak menerima, itu ya sekarang sudah bisa menerima dan sudah berbaur. Bahkan mungkin orang-orang luar sana, orang-orang yang mungkin dari Eropa juga ada banyak yang eh, menikah gitu ya, yang beda beda suku tadi. Ya. Mungkin begitu ya. Ada yang bisa didiskusikan lebih lanjut? Kalau enggak kita selesaikan nih lebih cepat. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup, Pak. Bagaimana PJ? Itu Pak, insya Allah. Cukup ya. Nah, baik kalau begitu eh, kita selesaikan untuk kuliah pertama ini. Namun untuk kuliah selanjutnya di minggu hadapan ya, kalau tidak ada masalah ya, kita lanjut ke diskusi bersama. Nanti temanya saya coba share ke PJ ya, supaya kelompok yang bersangkutan bisa mengembangkan ya bahan diskusinya untuk kita bawa bersama di minggu yang akan datang sebagai bahan untuk diskusi dan tambahan ataupun eh, apa namanya ya pendapat dari kelompok yang lain seperti apa. Lebih enak seperti itu belajarnya daripada kita diceramahin terus ya, ataupun kita hanya mendengarkan. Tapi kalau yang begini paling tidak di awal kita sudah mengeksplor ya untuk mendapatkan bahan diskusi itu, kemudian nanti didokumentasikan dalam bentuk paparan dan harapannya juga apa yang didapatkan tadi cantumkan dalam daftar pustakanya ya, sehingga nanti kalau teman-teman kita ingin lebih mendalami ya berkenaan dengan tema ini, dia bisa mengakses jurnal ataupun literatur yang sudah kita acu. Nah, PPT itu hanya gambaran singkat ya ataupun penjelasan singkat yang perlu pengembangan. Nanti mungkin tidak terlalu banyak juga apa namanya tidak terlalu sedikit juga maksud saya bahannya, tapi kita perlu diskusikan bersama. Baik, demikian ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi bahan kita untuk menambah pengetahuan ya. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Salam aktivitasnya. Terima kasih, Pak. Ya, Sama-sama, sama-sama. Pak. Izin lift ya. Ya Pak.